Ada peribahasa bilang bahwa bekerja keraslah sampai idolamu itu jadi partner kerjamu, jadi rekan kerjamu. Nah, ini juga sama nih. Kemarin pemain yang di depanku ini membela timnas basket Indonesia melawan timnas Filipina di kualifikasi Piala Asia ya. Dan Korea. Dan Korea. Dan saya juga mengidolakan pemain ini ya, pemain 190 cm ini. Tapi kemarin cuman bisa nonton live streaming. Dan nggak taunya adalah tiba-tiba ternyata ini satu tim di bawah bendera Pacific Cesar. Cuman beda divisi. Pemain ini sebagai pemainnya, saya di divisi YouTube-nya. Ada Hardian Wicaksono, a.k.a. Mas Wicak. Halo Mas, gimana kabarnya Mas? Baik, baik ya. Luar biasa. Dari kemarin udah dipanggil timnas, pasti siap ngasih yang terbaik ya buat Pasifik nanti ya. Insya Allah. Oke. Ini memang agak susah sih manggil Mas Wicak ini ya. Nggak susah sih sebenarnya. Cuma timingnya ya. Ini sebenarnya udah ini kan syuting tanggal 30 September. Sebenarnya minggu lalu itu sudah bisa syuting, tapi minta di reschedule. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ngobrol-ngobrol sekarang ya. Oke. Mas Wicak. Iya. Sudah sering aku nonton Mas Wicak di Pasifik dan juga di timnas, luar biasa mainnya. Ini aku pengen tahu sih, pengen ulik-ulik dulu nih. Dulu ceritanya sebelum ke basket itu gimana sih Mas? Awalnya suka itu gimana tuh? Aku dulu sebelum basket itu olahraganya itu Sepak bola. Dan posisinya waktu itu kiper. Kiper. Oh pantas ya, tinggi ya. Waktu itu salah. aku masih SMP kelas 2, kelas 1, 2, 3 SMP itulah aku masih jadi kiper. Dan waktu naik ke SMA, aku kesusahan di sepatu sepak bolanya itu jarang ya? Di Pasuruan itu jarang. Oh gitu. Jarang size-nya atau jarang? Jarang yang ada yang size-ku. Soalnya oh gitu. Waktu itu size-ku udah 47 kan? Size 47. Dan ketika kelas 1 SMA itu aku nonton di TV One itu kok ada acara basket, waktu itu masih IBL kalau nggak salah. IBL yang lama ya? Yang lama itu final kalau nggak salah Setapak lawan Satria Muda di Jakarta itu. Ini apa gini ya? Pertandingan apa ini? Rame banget kok, kayaknya seru aku nonton sampai habis loh. Nah dari situ aku tertarik dan ngulik-ngulik basket itu gimana sih caranya, dan waktu belajarnya aku di kelas 1 SMA itu masih main-main dribble masih ya. Mulai belajar Otodidak dulu dribble terus ada di desaku itu ada kayak klub kecil gitu, basketnya masih nyeker waktu itu. Cekeran ya. Waktu itu aku kelas 2 SMA itu udah mulai ikut akademi. Oke. Dan jarak dari rumahku ke akademi itu lumayan jauh. Oke. Aku waktu itu naik bus sekitar sejam lah dari rumah. Waktu itu akademinya itu seminggu 2 kali, satu minggu. Jadi aku habis sekolah Sabtu berangkat sejam ke akademi itu. Terus ya ikut akademi itu sampai lulus SMA. Waktu itu aku dipanggil Popda kalau nggak salah. Panggil Popda. Terus mewakili Kabupaten Pasuruan dan di situ mulai up terus ya. Mulai up terus, ngelolosin Kabupaten Pasuruan, dan sebelumnya selama 7 tahun itu nggak pernah lolos. Waktu itu lolos ke, kalau nggak salah di Nganjuk itu lolos, istilahnya Popda lanjutannya, bukan Popnas. Popnasnya nggak kepilih. 7 tahun Kabupaten Pasuruan nggak lolos, semenjak ada Mas Wicak lolos. Dan waktu itu uniknya aku hal yang paling aku seneng ini waktu itu jadi penentu kemenangan. Pertandingan terakhir. Ini patut di highlight, itu berarti ketika ada sudah. Highlightnya kalau nggak salah. Gitu. Komputernya lama soalnya. Berarti ketika masuk di akademi itulah itu
sudah di fase makin serius ya makin di basket serius, itu. makin pelatihnya juga serius nanganin buat dribble, buat individunya, buat basicnya semakin berkembang gitu. Berarti kan sampai harus bela-belain naik base segala macam. Iya, Itu berarti orang tua sudah tahu dan support dong ya. Ya pasti dong. Pasti support ya. dong. Udah. Kalau nggak support pasti ngapain sih jauh-jauh, ngapain sih capek-capek gitu kan pasti. Nah, Wih, luar biasa berarti dari nol, dari cekeran tiba-tiba masuk ke akademi dan juga langsung bisa mewakili Pasuruan. Nah, sebenarnya backgroundnya Mas Wicak ini sendiri berarti bisa dikatakan dari streetball kah atau dari akademi kah? aku lebih ke akademi sih. Akademi ya? Kalau streetball itu aku cuma setengah tahunan lah aku. Ya pas waktu cekeran Dan itu ya? nggak serius dan cuma main-main aja. Main-main gitu. aja. Pas aku ke akademi baru aku belajar dribble Teknik yang benar, segala macam. teknik yang benar, fundamental yang benar, terus. Jadilah waktu itu aku ikut akademi dan ikut Popda itu dan ikut Popda itu waktu aku ikut akademi itu. Oke, berarti ketika sebelum di akademi itu masih istilahnya cari-cari keringet aja gitu ya. Bukan cari-cari keringet sih, ya nyari tahu lah kok bola basket ini Suka seru ternyata gitu seru, ya. Setelah nonton pertandingan itu Iya, tadi benar. ya. Oh berarti sempet ngerasain streetball gitu nggak sih? Enggak ya. Hanya sekedar Kalau main streetball aja kan gitu ya. Pakai sepatu. Gitu ya? Iya. Waktu Oke. itu aku beli sepatu itu kalau nggak salah masih harga 200-an, namanya Sportek kalau nggak salah waktu itu. Dan itu licin kalau di Tahun lapangan. berapa sih itu kalau boleh tahu mulai gitu itu? Tahun Mulai cekeran itu tadi terus mulai akademi. 2009 kalau nggak salah aku baru naik ke SMA itu. Aku Naik baru SMA. basket, iya baru naik. Ikut basket nyeker itu. Aha. Nah, 2009 naik SMA, saya masih SD kelas 3. kecil ya ternyata. Masih kecil, heeh. Aku yang udah tua. Dan sekarang bisa satu tim ya. Oke, itu tadi dari awal dari Iya. nol ya. Dari Jadi kalau itu cerita uniknya ya, uniknya. Kalau mungkin ada cerita haru bahagianya apa sih? Kalau bahagianya ya Karena waktu itu. bisa masukin Pasuruan jadi menang itukah atau apa ada lainnya? Ada lagi waktu itu setelah aku kelas 1 naik ke kelas 2 itu kalau nggak salah aku ikut Porprov Porprov. mewakilin Pasuruan juga, dan waktu itu pertama kali Kabupaten Pasuruan masuk semifinal Wow. di Kediri kalau nggak salah. Itu- lawannya Joseph kalau nggak salah waktu itu. Ada Yosef itu. Yosep. temanku. Iya. Yosep Pasifik. Iya. Oke, berarti sekarang bisa masuk satu tim. Kon mana gitu ya Mas ya? Ya, malah dia yang inget, aku nggak inget loh. Oh, gitu? Iya. Aku nggak tahu kalau ada dia. Itu cerita haru bahagia. Kalau sedihnya apa sih Mas? Mungkin dulu pernah sampai dimarahin orang tua gitu kan, udah yakin nggak sih ini di basket ini? Atau mungkin di debat apa gitu. Soalnya aku pernah denger itu moto itu kalau anak-anak futsal, anak-anak basket, kalau latihan terus, kalau nggak pernah latihan skill hilang, tapi kalau latihan terus pacar hilang ya. Waktu itu untungnya nggak pacar-pacaran. Oh masih fokus Masih ya, Cinta-cinta monyet. masih cinta monyet. Oke. Nggak terlalu serius. Nggak terlalu serius. Ini ya Cipto ya, Inciproto. Nggak gitu juga. Apalagi levelnya timnas ini pasti banyak banget lah ceweknya. Aku tahu kan basket itu gimana. Nggak juga. Lanjut Mas. Ya. Jadi apa tuh? Mungkin ada cerita sedihnya mungkin. Cerita sedihnya sih waktu itu, ya itu waktu itu sampai aku kan tiap hari gitu, basket di rumah, terus Sabtunya ikut akademi, Minggunya ikut akademi. Waktu itu sempat sakit kalau nggak salah. Sakit. Sakit. Oh, Dan sakit apa? orang Sakit tua kuning juga- kah? Sakit kecapean? Ya kecapean gitu. biasa. Dan waktu itu orang tua udah mulai Ketar-ketir gitu ya? jangan capek-capek, fokus belajarnya, fokus SMA-nya, dan gitu dong sih, Gitu ya. Oh, kirain akibat Kak sampai cedera kak, cuma, Gitu ya? cuma sakit kecapean, dan waktu itu orang tua udah mulai jangan capek-capek, udah fokus belajarnya aja. berarti bukan ini ya, aku kira tadi karena terlalu banyak akademi apa segala macem, jadi nggak punya waktu buat main, waktu buat nikmatin masa muda gitu.
Enggak juga ya. Enggak juga sih. Aku malah Enjoy ya di basketnya. aku malah jarang bolos SMA. Soalnya kenapa? Oh gitu. Rumahku itu depanan sama SMA aku. Jadi nggak bisa Kalau bolos Kalau tinggal bolos ya, gurunya iya. main ke rumah. Iya, ini kok Wicak nggak ada ini. Oh gitu. Ini buat para guru-gurunya Mas Wicak dulu, ini patut berbangga ya Pak Bu ya, sekarang Nggak pernah bolos. anak didiknya udah bisa mewakili nama Indonesia lo, luar biasa. Waktu itu nonton kok di SEA Games. Nonton? Iya, mereka nonton. Wih. Di Facebook waktu itu live kan. Mereka pada rame-rame nonton apa arek SMA gratis. Ini sampaikan dulu dong, ini pasti nonton semua nih para guru-gurunya. Mau disampaikan apa ini buat para guru-gurunya? Yang pasti terima kasih sudah mendidikku sampai saat ini, sampai detik ini. Aku nggak akan ngelupain jasa kalian, dan semoga Allah membalas jasa kalian lebih dari apa yang kalian ajarkan. Luar biasa. Siap. Mas Wicak, kalau ngomongin kenapa tertarik dengan basket? Apakah karena hanya nonton itu tadi, nonton Setapak dengan SM, atau ada faktor lain? Sebenarnya aku lebih tertarik di basket itu waktu aku terjun ke tim profesional. Stadium ya, Waktu stadium. itu aku nyoba seleksi di stadium dan aku alhamdulillah keterima waktu itu, dan aku makin tertarik. Kenapa? Kita itu hobi yang dibayar, Oke. hobi yang dapat beasiswa Oke. kuliah. Setuju sih. Ya nggak sih? Benar. Dan makin tertarik. Karena apa? Karena kita membantu orang tua, gak ngebebani mereka lagi setuju. gitu, setelah lulus SMA, dan bisa ngasih mereka malah, ya kan? Dan itu waktu itu aku lebih tertarik terjun di basket ya karena itu. Karena itu tadi ya, faktor itu tadi. Faktor hobi yang dibayar, kita kerja, kalau kita suka kan pasti Hasilnya lebih. dan lebih apa ya, memuaskan lah. Memuaskan. Nah, ini memang menarik sih, falsafah tentang bahwa kalau kerja memang dari passionnya kita, ya benar. itu pasti memang menyenangkan. Iya. Setuju nggak sih Mas dengan gitu itu? Setuju itu. Setuju, dan memang Mas Wicak sudah mengalami itu sendiri ya. Dan itu lebih memotivasi buat kita. Gitu ya. Karena kita kerja seneng, Seneng gak benar. mikir apa, gak ngeluh lah istilahnya. Dan setiap bulan dapat bayaran dan dapat beasiswa kuliah. Gitu ya. Kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Sikat aja ya. Sikat aja. Dan akhirnya waktu itu harus merantau ke Jakarta. Jauh dari orang tua. Sempat ada perasaan-perasaan Yang apa pasti gitu. kangen lah. Kangen ya. Soalnya aku waktu di Jakarta itu jarang banget pulang. Oh gitu. Aku pulangnya paling pas seri Malang, seri Surabaya, aku mampir ke rumah. Enggak dimarahin. Cuma 1 hari 2 hari, enggak dong. Ya mereka ngerti lah pastinya. Kan ya. Nah, masa tiap minggu nggak bisa pulang dulu gitu, naik bisa. kereta gitu? Enggak gitu. Lebih berat ke ongkos dong. Gitu ya? Waktu itu ya Mbak, masih kecil lah istilahnya uang saku. Oh iya. Mending pas hari raya pasti pulang. Gitu. Hari raya dulu. Berarti waktu udah seri Malang Mampir ke rumah. 2 hari 3 hari lah. Oh gitu, berarti balik lagi. Nah ini aku yang biasanya pertanyaan sih, kalau pemain misalkan asalnya dari Surabaya nih, ini tapi mainnya di klub Jakarta, kalau seri Surabaya gitu harus sama tim terus atau boleh nggak sih pulang dulu di rumah gitu, jadi ketika tim baru main kita ke gor? Kalau gitu sih kayaknya nggak boleh. Nggak boleh ya kan? Harus tetap itu kan? Ketemu nggak apa-apa sih. Kalau Gitu ya? orang tua nyamperin ke Surabaya, misalnya ngajak makan gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, di sini nggak sama tim ya? Pasti. Paling pulangnya waktu habis seri. Pulang. Kirain pas waktu udah seri Surabaya gitu izin pulang dulu, nanti waktu udah main aku ke sana gitu ya. Gak Perusahaannya mbahmu ah. Gak bisa, soalnya mau tanding kan. Bukan liburan. Bukan liburan, setuju. Mas Wicak, yang berjasa di basketnya Mas Wicak ini sepanjang karir ini siapa sih? Kalau dari faktor keluarga dan non keluarga. Yang satu sih paling berharga ya orang tua yang pasti. Orang tua. Yang kedua pelatih akademiku, namanya Coach Irul. Coach Irul Dan Coach Ali, itu Coach adik Ali. kakak. Adik kakak, wow. Dan waktu itu ngelatih aku sampai lulus SMA, dan mereka juga yang merekomendasikan untuk seleksi ke stadium. Waktu itu beliau tuh kenal sama manajernya stadium. Oh, punya punya link lah punya link, iya. Jadi
dikasih kesempatan buat seleksi di sana, ngebuktiin performa selama aku latihan gimana di sana, dan alhamdulillah aku keterima di stadium. Oh gitu. Berarti bisa dikatakan Coach Irul ini dan Coach siapa tadi? Coach Ali inilah yang melahirkan tanda kutip melahirkan Mas Wicak ya. Ya, kalau sebelum di akademi itu aku cuma main-main aja. Main-main aja. Langsung. Nggak belajar fundamental, belajar tentang dribble-nya cuma gitu-gitu aja. Dan setelah aku ikut akademi, aku istilahnya berkembang. Berarti sudah mencium bakatnya Mas Wicak ini ya. Oh gitu. Coach Ali dan Coach Irul sudah berbangga banget ya pastinya, pemainnya sudah level timnas loh ini, sudah level timnas, sudah level pemain liga. Ini sudah nggak diragukan lagi nih produk-produknya dari Coach Irul ini. Ada satu lagi kok adekku sekarang main di BPJ. Oh. Dari akademi itu juga. Oh gitu ya. Berarti memang luar biasa hasilnya dari Coach Irul ini. Jadi buat teman-teman yang pengen main basket nanti hubungi Coach Irul ya, nanti tinggal DM aja ke Mas Wicak ya, nomor WhatsApp-nya ya. Di Kabupaten Pasuruan. Di Kabupaten Pasuruan. Kalau di Surabaya kejauhan ya. Oke, berarti orang tua ya. Iya. Orang tua. Yang pasti orang tua. Berarti nggak ada pacar gitu? Kalau pacar sih lebih ke tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Aku sempat bimbang antara mau pensiun sama lanjut. Antara pensiun. Aku waktu itu nanya, ini aku lanjut apa pensiun ya? Dia bilang, jangan dong. Emang, soalnya kamu kan ini hobi yang dibayar, sukaanmu, dan kamu dapat penghasilan dari sini tanpa pekerja 8 jam kan. Kalau kantor kan harus 8 jam. Tanpa kerja formil lah istilahnya. Kita 4 jam sehari dan dibayarnya itu seperti karyawan. Kenapa nggak lanjut gitu ya? Apalagi juga kalau bisa dibilang tenaganya Mas Wicak masih bisa lah ya. Kemarin aja masih timnas kok. Waktu itu bimbang karena apa ya? Mau ini jangan-jangan mau rabi. Bukan itu. Aku pasti basket itu ada titik jenuhnya lah. Oh ya, setuju. Aku kayak bosan, kayak jenuh Bang. Aku pensiun apa enggak ya? Mikir ya sih. Aku pernah juga lihat interviewnya Kak Augie Fantinus dan Denny Sumargo. Beliau bilang ke Mas Kak Densu ini pensiunnya di basket itu karena ada titik jenuhnya gitu. Iya pasti. Emang problem nggak sih ini pemain basket itu ada titik jenuhnya itu? Iya. Sebenarnya apa titik jenuhnya karena ya main basket terus itu apa gimana sih titik jenuhnya? Maksudnya itu gimana? Kayak bosen gitu loh. Bosen. Kok aku kerjanya kok cuma basket aja, cuma latihan. Gitu ya. Pengen mencari sesuatu yang baru gitu loh. Ini sedikit tips dari Mas Wicak ini. Cara untuk menghilangkan titik jenuh itu gimana Mas? Apakah ada support dari orang-orang terdekat itu tadi kah? Pasti itu support dari orang terdekat. Yang akhirnya membuat maju lagi gitu ya. Semangat lagi, dan waktu dia support, aku kayak semakin berkembang basketnya gitu. Semakin semangat. Buat mbaknya terima kasih ya udah support Mas Wicak ya. Masih dirahasiakan ya. Cuman aku nanti yang bisa tahu ya Mas pacarnya Mas Wicak. Oh kirain ini ada rencana mau nikah jadi harus belum. Pindah. Oke, itu kalau momen dengan orang-orang terdekat ya tadi bareng pacar lah. Kalau dengan Coach Irul tadi itu ada momen apa lagi yang unforgettable banget lah dengan coach ini? Dengan Coach Irul itu waktu itu ya waktu Popda itu waktu pertandingan terakhir penentu itu aku kayak garapen. Itu kata-kata mutiara, garapen. Jangan takut, garapen aja. Dan waktu itu aku megang bola terakhir, aku drive dan poin, dan waktunya kalau nggak salah tinggal 1 detik itu. Ya wis menang, lolos Kabupaten Pasuruan. Itu poinnya waktu itu ingat nggak? Mungkin dari 3 point kah atau poin layup? Oh berarti bukan dari pucuk ke pucuk gitu enggak ya? Dari pucuk ke lapangan. Itu skornya sama draw. Draw. Aku drive dan poin,
dan menang gitu. Sempet dilulukan nggak? Wah, Wicak. Ya, iya dong. Iya dah. Penentu kemenangan. Akhirnya sempet star syndrome nggak sih? Enggak lah. Enggak ya, bener. Sampai sekarang Mas Star Syndrome enggak kan? Masa? Enggak lah. Jadi tetap walaupun karena udah level timnas tapi tetap nggak star syndrome ya. Tetap kalau ada fans di GOR minta jersinya Mas Wicak dikasih ya. Jangan ya. Minta foto. Minta foto nggak apa-apa ya. Karena jersey Habis jersinya nanti. gitu ya. Bingung timnya. Tapi kalau buat saya nggak apa-apa ya Mas. Nggak Ya. apa-apa. Kalau bareng orang tua mungkin ada momen yang nggak terlupakan gitu. Yang pasti banyak lah kalau orang tua. Banyak ya. Ditemenin latihan kah? Basket lah. Enggak, kalau ditemenin basket ya paling ya disupport lah. Aku support apa yang kamu pengen, gitu istilahnya ngomongnya. Jangan neko-neko. Oh gitu. Wis kamu basket tuh jangan macem-macem. Wis fokus kuliah bisa, fokus kuliah juga. Karena kalau udah capek, wis kerja gitu. Gitu. Berarti memang supportnya dari orang tua, restunya inilah yang bikin Mas Wicak kuat lagi gitu ya, kuat buat terus. Aku pikirannya ya kebantu mereka, nggak kepikiran aku lagi. Istilahnya nggak kepikiran keluarin biaya buat kuliah, nggak. Apa sih cita-cita Mas Wicak yang buat orang tua yang mungkin saat ini belum sempat terwujud? Apa ya? Beliin rumah kah? Atau menghajikan orang tua? Satu, menghajikan, mungkin ada lagi dua. Yang pasti Membahagiakan ya. Dan juga ini ya, ngelihat Mas Wicak membangun keluarga ya, membangun rumah tangga ya, yang belum ya. Kira-kira kapan nih? 1-2 tahun lagi kah? Insya Allah ya. Langsung punya anak nanti atau nanti dulu? Jangan dulu ya. Dulu baru punya anak. Iya makanya itu kan. Berarti masih pengen menikmati berdua dulu ya. Masih mencari-cari. Masih mencari-cari. Ini jangan-jangan masih cari-cari cadangan dulu nggak ya? Atau sudah mantep dengan satu ini? Belum ada ini. Oh belum ada? Belum ada. Oh oke. Silakan ya mau kirim CV-nya nanti. Oke, Mas Wicak. Kalau ngomongin pelajaran berharga nih dari awal dulu main basket, mulai dari cekeran itu tadi, terus mulai ketemu Coach Irul, mulai masuk bawa nama Pasuruan sampai sekarang level timnas ini, apa sih pelajaran berharga yang bisa dibagikan buat teman-teman yang sekarang masih tertatih-tatih buat masuk ke profesional? Masih khususnya buat daerah ya. Buat orang-orang daerah, ya pemain basket daerah. Jangan pernah ngeluh. Kalian kayak sepatu mahal, jangan pernah ngeluh. Kalian latihannya jauh, jangan pernah ngeluh gitu. Jalanin aja. Kalian kalau emang suka sama basket, terjun di permainan bola basket, Gak akan ngeluh ya. gak akan ngeluh. Selama Karena kalian cinta itu tadi. selama kalian seneng sama basket, selama kalian apa ya istilahnya, berusaha buat berkembang di bola basket, nanti kalian akan mendapatkan hasilnya Gitu ya. ketika kalian masuk ke tim profesional. Gitu ya. Iya. Jadi ini apakah memang sekedar wejangan aja atau memang ada keresahannya Mas Wicak sih? Ini Ya kan, aku menceritakan apa yang aku punya ya, Ya, pengalaman. pengalaman yang aku punya dari cekeran, punya sepatu. Sampai ngebes loh ini, bela-belain jauh loh. Itu bisa jadi memang udah siang-siang panas, Habis ngantuk, sekolah. capek, lapar, Jadi aku habis sekolah itu makan, langsung berangkat. langsung Hari Sabtu itu. hari Sabtu ya. Masih sekolah. Aku berangkat. Aku selesai itu sekitar jam 7 malam. Nggak sempet tidur siang ya itu ya. Nggak sempet. Udah langsung meraih mimpi sebagai pemain basket. Jadi buat teman-teman yang mungkin selama ini masih suka ngeluh, suka komen, wah gini panas apa segala macem, jauh. Kalau dibandingin sama Mas Wicak mungkin ya masih jauh. Jadi itu ya harus cintai dulu. Kalau memang udah cinta ya nggak akan ngeluh ya Mas. Iya. Itu ya analoginya. Ini dalam banget sih ini. Nggak cinta sih, lebih ke suka. Suka ya, suka. Seneng main basket. Senang. Oke, berarti ini memang cukup dalam banget ini pesan-pesannya. Nah, itu kalau buat yang masih
masih apa ya, tertati-tati lah. Kalau buat yang teman-teman yang mungkin sudah mulai terjun ke Liga Mahasiswa nih, adik-adik yang sudah di Liga Mahasiswa, teman-teman yang dari Liga Mahasiswa, atau mungkin sudah menjelang ke profesional seperti adiknya Mas Wicak sendiri sudah menjelang ke profesional, ada nggak wejangannya Mas? Yang pasti ya itu jangan ngeluh aja. Jangan ngeluh ya. Pasti ada titik capeknya. Dan itu waktu latihan fisik itu aku juga ngalamin. Latihan di trek itu pasti capek. Dan aku pasti kalau latihan di trek itu pasti mikirku kapan aku pensiun, kapan aku pensiun. Trek itu kan ini ya, yang jogging itu ya kan ya. Muter-muter itu pasti capek banget. Capek banget Mas. Dan emang ada manfaatnya sih sebenarnya. Dan ya itu tadi, jangan mengeluh lagi-lagi, jangan mengeluh. Ini penting sih memang. Kalian sudah terjun ke profesional, kalian harus bersyukur. Soalnya beribu-ribu orang di Indonesia ini pengen main di profesional. Tapi karena ya itu tadi balik lagi ke faktor laki, faktor keberuntungan, kesempatan itu tadi ya. Oke, Mas Wicak, perbedaan apa sih yang Mas Wicak rasakan antara basket dulu awal masuk ke stadium sampai sekarang bisa di Pasifik ini? Dari awal banget dulu sampai sekarang, dari secara universal terserah. Dari stadium dulu. Ya, pokoknya dari dulu mulai bareng Coach Irul bahkan sampai sekarang ini, secara universal perbedaannya apa aja sih? Yang masih di aku dulu kurus banget. Kurus banget. Serius Mas? Ada fotonya itu kalau mau. Kurus banget. Waktu aku terjun di stadium itu, aku mulai program pengembangan badan. Oh gitu ya. Nge-gym, gedein badan. Ya itu. Salah satunya itu perubahan fisik ya. Dan yang kedua kedisiplinan. Kalau udah terjun di profesional, kalian harus bangun pagi. Kalian harus siap, kalian harus apa ya istilahnya? Siap latihan, siap untuk latihan fisik itu yang pasti. Dan badan kalian harus siap. Dan aku waktu terjun ke profesional itu aku sempat berhenti waktu latihan fisik karena nggak kuat. Saking nggak kuatnya. Iya, saking nggak kuatnya aku berhenti. Soalnya itu butuh adaptasi masih. Dari latihan akademi ke tim profesional. Iya benar dari yang awam profesional nggak ngerti ini gimana, tiba-tiba ya pasti otomatis fisik kaget ya Mas ya. Jadi perbedaannya lebih ke fisik dan juga penyesuaian ke dari kita kalau bangun sekolah kan pagi juga. Iya, setuju. Bangun pagi harus siap, fisik kita siap. Dan kita juga harus itu kan, ada jam kuliah juga, harus sesuai juga. Harus pintar ngatur waktu lah sih. Kalau dulu pas zaman kuliah sering TA nggak, titip absen nggak? Ya, sering dong pasti. Sering ya? Latihannya kalau capek gitu, aduh. Males ketiduran ya. Buat teman-teman kuliahnya Mas Wicak yang sering dimintain buat TA, langsung komen ya. Dulu kayaknya udah lupa ya. Mas Wicak, terakhir boleh dong di-share pesan-pesannya. Mungkin ada kata-kata pamungkas nih, selain tadi jangan mengeluh, jangan pernah menyerah. Ada lagi nggak kata-kata mutiaranya andalannya Mas Wicak nih? Kalau aku sih apa ya? Kata-kata mutiara buat apa nih? Buat terserah, mau anak basket atau mungkin buat teman-teman semua pemirsa setia Pasifik Cesar YouTube channel nih. Kata-kata mutiara. Iya. Nggak kata-kata mutiara pun juga nggak masalah. Apa ya? Yang pasti syukuri apa yang kalian punya. Kalian jangan lihat ke atas istilahnya. Gitu ya. Lihat bahwa kalian. Gitu ya. Kayak sekarang ini lagi musim pandemi kan. Kalau kalian memang suka dengan basket, tekuni basket itu sampai kalian ke tingkat profesional, kalau bisa ke tingkat tim nasional, dan bawa bangga Indonesia. Dan jangan pernah kalian menyerah, jangan pernah kalian mengeluh, jangan pernah kalian putus asa. Kalian pasti ngerasain kalau emang kalian tekun, kalau emang kalian istilahnya work hard, kalian pasti akan ngerasain hasilnya. Gitu ya. Gitu.
Jadi tekun lah ya teman-teman ya. Oke, thank you banget Mas Wicak sudah berkenan buat aku repotin ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Semoga nanti ya pasti nggak semoga sih. Pasti kedepannya juga bakalan ketemu Mas Wicak karena kan satu tim ya. Tinggal pokoknya teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Pacific Caesar Surabaya karena bakalan ngobrol-ngobrol dengan semua pemain Pacific Caesar Surabaya. Dan jangan lupa pokoknya ya karena episode selanjutnya pasti juga bakal ketemu Mas Wicak lagi. Thank you so much. Jangan lupa di komen buat semua yang idolain Mas Wicak, boleh langsung komen ya. Mungkin pernah dulu foto bareng Mas Wicak atau komentar kalian Mas Wicak ini ternyata humble banget ya. Silakan. Oke. Thank you so much. Jangan lupa di subscribe dan bye bye. Bye.